Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dava, seorang mahasiswa aktif jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video kali ini, pada pertemuan saya kemarin yaitu Pak Adi hanya sedikit membahas atau melengkapi akan pertemuan sebelumnya, yang mana Pak Adi tidak dapat membersamai kami di dalam kelas. Namun pada pertemuan kali ini hanya sedikit melengkapi akan hal-hal yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang karya tulis ilmiah, yaitu jurnal artikel. Ya, untuk memulai menulis artikel ataupun jurnal itu tidak bisa dikatakan mudah, tapi juga tidak bisa dikatakan gampang. Jadi tidak terlalu mudah, namun juga tidak terlalu gampang. Artinya ya susah-susah gampang dalam kita membuat sebuah karya tulis artikel jurnal. Kemudian tujuan untuk membuat artikel jurnal itu untuk menyampaikan sesuatu, jelas ya, yang namanya penulisan kita ingin menyampaikan sebuah sesuatu informasi ataupun fenomena-fenomena yang kita dapati, yang terjadi, yang ingin kita bahas. Kemudian jurnal juga sebagai bagian dari media komunikasi ilmiah. Jelas bahwa jurnal juga termasuk sebagai media komunikasi ilmiah, karena di jurnal kita dapat menemukan sebuah informasi ataupun data ataupun ilmu-ilmu kajian yang ingin kita cari. Kemudian terdapat aturan yang melekat, yaitu aturan apa? Aturannya itu adalah pedoman dan juga aturan-aturan penulisan. Fungsi dari artikel jurnal itu ada 3 fungsi, yaitu fungsi ilmiah, fungsi sosial, dan juga fungsi ekspresi. Serta aspek penulisan terdapat 3 aspek. Yang pertama ada aspek isi, yaitu kajian bidang keilmuan. Ada aspek bahasa, yaitu mengenai bahas tulis ilmiah, dan juga aspek sajian ataupun aturan dan gaya selingkung. Di dalam artikel terdapat 4 ciri artikel ilmiah. Yang pertama yaitu adalah objektif. Objektif adalah sesuai dengan data dan fakta yang dapat diverifikasi. Kemudian ada rasional. Rasional yaitu seimbang ataupun sesuai dengan logika. Kemudian kritis, yaitu memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi, dan pembaharu. Jadi ciri-ciri artikel ilmiah pembaharu adalah sebagai kebaharuan atas penemuan-penemuan atau kajian-kajian sebelumnya. Nah, secara garis besar terdapat 3 proses penulisan yang sudah kita bahas juga pada video sebelumnya. Yaitu ada 3, yaitu ada pra penulisan, membahas isinya tentang bahan tulisan dan juga kerangka penulisan, ada draft tulisan dan anatomi, dan yang terakhir adalah pasca penulisan, yaitu berisikan penyuntingan dan juga publikasi. Nah, hal baru yang terdapat pada pembelajaran kemarin yaitu terdapat dari anatomi penulisan atau sebuah struktur penulisan artikel jurnal. Nah, pada PowerPoint terdapat 10 anatomi penulisan artikel jurnal ataupun 10 struktur artikel jurnal. Dimulai dari judul, kemudian nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teoris empiris, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Nah, setelah jurnal kita buat, jurnal dapat dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional. Jikalau di nasional terdapat Sinta. Sinta juga terbagi ada 6 kelas, dari Sinta 1 sampai Sinta 6, di mana semakin kecil angka Sintanya itu, maka mengartikan sebuah kualitas jurnal yang lebih baik dan juga pembahasan yang lebih menarik. Kemudian di internasional ada yang namanya Scopus. Itu adalah sebuah publisher jurnal tingkat internasional. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.